أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات وصلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Apabila engkau selesai halaman 54 paling atas 54. Apabila engkau selesai membaca doa ini, doa yang semalam itu yang banyak tasarah. Jadi kita memilih jadi imbah azan subuh, lalu kita qabliyah subuh, imbah selesai qabliyah subuh, ada doa-doa yang dibaca. Nah, salah satunya itu dibaca. Cuma mun hendak kada membaca doa, kita berwirid. Nah, wiridnya semalam ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Membaca 3 macam itu sudah menghimpun maksud tujuan dari doa yang seberataan tadi. Jadi kita dapat dari apa tujuan dari yang meminta doa tadi yang banyak itu dapat kita seluruhnya itu. Amun waktunya mepet, dihandapi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 10 kali. 10. Cuma membaca la ilaha illallah nintulah yang al malikul haqqul mubin tu bila la ilaha illallah di situ basukun bermati berhinak dibaca al malikul haqqul mubin. Bila kada berhinak bersambung la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ada yang salah maka berhinak maka bersambung. Nah itu tuh. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin ya. Nah, salah itu ya kalau sudah bahinak tapi gaya-gaya bersambung. La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Salah tuh. Hul malikul itu bacaan orang yang bersambung. Jadi yang hendak bersambung la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Lahul malikul itu jangan disukunakan ya, kita disambung aja langsung. Mun hendak bermandak bang disukunakan la ilaha illallah. Nah, karenanya bermandak sambungannya itu membaca bahasa. Maka alif yang asalnya kada berbaris karena dibaca bahasa jadi mubtada, barisnya di atas al malikul haqqul mubin. Nah, itu cara membacanya. Ada itu rajin bisa salah baca ya udah kan antara ajan kamatur jeung baca itu ya kalau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu qayyum dahulu ini bisa keasikan ya ini la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyumnya la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Nah, maka seluruh tujuan kenapa kita disuruh Imam Ghazali berdoa itu dapat kita bila mengamalkan yang 3 itu. Nah, ulun melihat buhan ulama-ulama guru-guru ulun
Muamalah sidin kan muamalah kan yang itu, yang 3 macam itu. Nah, kadada hidup mereka itu fakir, miskin tuh kadada. Nah, lapang, dapat hidayah, istiqomah, bagus amalnya, bagus akhlaknya, atau hasil dari mawiritakan itu tuh. Lalu Mbah Tuntung itu lalu orang qomat atau azan. Maka apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu, atau berzikir, atau bertasbih, atau membaca Quran. Waktunya masih ada ya kalau. Nah, dan apabila engkau mendengar panggilan azan, nah ini waktu mendengar azan nih. Di ketika itu maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Kada boleh kita berpandir, apalagi di masjid. Di masjid orang azan kita berpandir, itu hukumnya haram. Berpandir. Napa akibatnya? Akibatnya kena hati kita dikarasakan oleh Allah Ta'ala kada kawa menerima hidayah. Gara-gara berpandir waktu orang azan. Kenapa hukumnya haram kita berpandir? Kecuali darurat lah. Nah, sebab kita menjawab azan itu hukumnya wajib apabila kita berada di satu tempat dengan muadzinnya. Kita ini berada di satu tempat dengan muadzinnya, maka menjawab azan itu bagi kita hukumnya wajib. Bahkan Quran yang dibaca dihentikan. Nah, kecuali jawab sembahyang, mahatan sembahyang orang azan itu kada kalau dihentikan tarusakan janin tuh. Amaliyah muntung waktu kita berbacaan tuh. Kita di masjid nih bacaan, ada orang azan dihentikan. Untuk apa? Mandangari dan menyahuti. Bacaan tuh dihentikan apalagi mau pandir. Amun di rumah bang, nah kan ada satu tempat dengan masjid. Nah itu boleh aja, boleh aja. Cuma makruh. Nah kada haramnya kita makruh. Kecuali kegiatan kita, kegiatan ibadah juga. Misal di rumah nih, ada pengajian, di masjid ada orang azan, gawian kita di rumah ibadah juga, di masjid ibadah juga azan, kita cagar sembahyang juga sama. Nah, maka kada apa-apa kada menyahut. Maka itu kada apa-apa kada menyahut. Cuma mun yang kita sama-sama satu tempat dengan muadzin di masjid, itu pengajian pun dihentikan apabila azan. Kalaunya di rumah lain di masjid, kada perlu pengajian dihentikan. Nah, untuk menjawab azan jasidin perhatianmu. Apabila muadzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya juga. Nah sama bila Allahu Akbar, baca juga Allahu Akbar. Cuma jangan nyaring bersaing lawan orang bang tadi, jangan. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimat azan itu sama aja kita bacaannya, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah itu yang dua macam itu jasidin, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muadzin membawai kita sembahyang, membawai kita supaya kita dapat keuntungan yang ganal, maka kita jawab la haula wala quwata. Nah, Allah juga yang memberi pertolongan. Dan apabila muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, ya misalnya, nah bolehlah diganti dengan bahasa Indonesia ini nih. Ui ya, sembahyang terbagus pada guring misalnya. Berilah hukumnya mengganti dengan bahasa Indonesia. Apabila dari awal sudah bahasa Arab, nah bahasa Arab Pak. Di dalam azan sembahyang subuh bertambah as-salatu khairum minan naum, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan shadaqta wa bararta. Ingat situ gin. Yang paling handap shadaqta wa bararta, jar kita bujur jar pian nintoh. Nah, inggih bujur benar jar pian nintoh. Pian sudah berbuat baik membawai orang sembahyang. Nah, itu bahasa kitanya. Mun hendak disambung Bang, wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya engkau benar dan engkau telah berbuat baik
dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Nah tuh, yang panjangnya lah, paling handap sodaqta, paling handap sudah tuh. Bujur jar nyawa aja kita. Nah itu bahasa kitanya. Dan apabila engkau mendengar iqamat, qomat, maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada perkataan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, artinya telah didirikan sembahyang. Maka jawabannya kada sama dengan perkataan muadzin. Maka jawablah olehmu dengan perkataan aqamahallahu wa adamaha. Madamatis samawatu wal ardu. Nah itu yang panjangnya. Mun yang sadang aqamahallahu wa adamaha. Yang sadang. Mun handap-handap lagi, nah paling handap sudahlah. Aqamahallah di kita. Aqamahallah, handap benar sudah tuh. Handap lagi, ada lagi. Aqamahallah di situ nah. Artinya mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan sembahyang. Maksudnya menolongi kita tetap sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Nah, mudah-mudahan Allah mengekalkan sembahyang ini ada di muka bumi ya kita. Sebab manusia kada bersembahyangan lagi, itu alamat sudah. Alamat cagar terjadi akhir kehidupan di kita. Dan apabila engkau selesai menjawab azan, ini azan subuh lah, maka baca olehmu akan doa. Nah, doa ini berlaku juga untuk kelima waktunya. Jadi tasarah piannya nyak dua nang kayak ini atau dua nang kayak biasa yang rabbah jihid dawati tamah nintoh. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari lailika wa iqbali naharika. Nah itu yang jarang kita kada terbaca lah kok. Kita langsung aja antu tiya Muhammadan al wasilata wal fadilah. Nah masuk kita sama long kita nih. Al wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Atau baca yang kayak biasa sama aja nih. Nya beberapa versi, beberapa redaksi ada sama nih nah. Cuma tujuannya kurang lebih sama. Artinya ya Allah aku memohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu itu, dan ketika terdengar suara panggilanmu, dan ketika lenyap malam dan datang siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW akan wasilah, yaitu tempat yang tertinggi di dalam surga dan kelebihan serta derajat yang tinggi, dan engkau karuniakan kepada baginda akan maqam tempat istimewa yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Barang siapa membaca ini wajabat lahu syafaati jar Nabi. Nah, wajibnya kena dapat syafaatku. Jadi bagus benar bujur-bujur membaca ini, jangan pina model kayak tuntong. Jadi membaca itu kita wayah beduduk. Kecuali orang azan, orang nih azan kita datang, pahartan azan itu masuk ya ke dalam. Jangan di palataran duduk berdirian, pulingas mata. Baik masuk, menghadap kiblat. Nah, tapi tetap berdiri. Disunatkan berdiri karena kita belum menggawe tahiyatul masjid. Apabila batis kada panat. Mun batis panat duduk ya. Ini orang ajan misalnya orang ajan kita masuk ya. Duduk ya. Mun batis panat. Amun kawa tahan berdiri karena kita datang belum menggawe sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kenapa berdiri nih tuh orang ajan datang? Ini yang misalnya orang hari Jumat orang ajan kita datang berdirian ya kalau. Nah kenapa berdiri? Berdiri itu karena kita belum menggawe sembahyang sunat tahiyatul masjid, maka kita berdiri. Nah, amun langsung berduduk bang boleh hai apabila panat batis duduk. Nah lalu bisa tuntung azan langsung menggawe qabliyah ya kalau. Nah berarti kada tertinggalakan menghormati masjid naranya.
Maka itu. Lalu karena kita tadi berdiri, masuk tadi orang atau orang qamat tadi kita masih berdiri. Nah, kada apa-apa membaca doa itu berdiri karena memang asalnya sudah berdiri. Paham lah pian nek? Membaca doa Allahumma rabb hajihid itu nah, karena asalnya kita datang sudah berdiri, kada apa-apa kita membaca doa berdiri. Tapi kalau kita haratan berduduk, mulai sebelum azan kita ini berduduk sudah. Lalu orang azan kita masih berduduk. Tuntung azan jangan berdiri. Tetap berduduk karena disunatkan membaca doa yang ini dalam keadaan berduduk. Nah, lalu qabliyah, tuntung qabliyah, qamat, mbah qamat. Nah, qamat ini berbeda dengan azan. Qamat ini jangan belagu mendayu-dayu yang lawas tuh. Nah, qamat ini dilajui sedikit. Azan memang disuruh talambat sedikit, sebab mengiyawi orang yang jauh-jauh supaya waktu qamat ini orangnya sudah hadir. Maka disuruh bercepat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la. Maka karena cepat disuruh bersambung pelan. Disunatkan bersambung. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas shalah. Nah, itu bersambung. Supaya dalam rangka cepat tadi. Jangan azan aqamat itu gaya azan. Lawas mendayu-dayu itu makruh hukumnya. Nah, bagi yang sudah lawas duduk, waktu qamat itu jangan berdiri, tetap aja duduk. Ini yang mu'tamadnya. Tetap aja duduk, mendengari, menyahuti. Nah, sampai apabila duduk, sampai tuntung kita membaca doa qamat tadi. Nah, walaupun sebagian ulama ada tapi khilaf waktu qad qamati shalah, ada juga memandangkan di situ berdiri di situ, tapi itu dhaif benar. Nah, yang mu'tamadnya tadi tetap aja duduk. Lalu kita berdoa di situ. Mbah tuntung berdoa hanya berdiri. Jangan sampai waktu qamat tadi berdirian langsung, lalu baca doanya berdiri, itu luput tuh. Han. 2 kali sudah menyampaikan di sini ya kalau ini ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini jangan hilang. Jadi mbah tuntung qamat lalu kita berdoa. Mbah tuntung berdoa hanya berdirian. Nah, supaya bujur-bujur doa tadi dibaca dengan khusyuk. Mun sambil berdiri berdoa, sambil berdiri menyahut. Nah, itu. Yang aneh benar orang qamat sudah matur sab. No. Apabila menyahuti, ada juga yang kayak itu imamnya. Ayo nyawa. Maka disuruh kita menyahuti. Sudah matur sab berdahulu. Kan ada masjidnya tuh. Tapi kutub utara bang. Jadi orang qamat tadi kita disuruh mandangari menyahuti. Nah. Apabila engkau, nah paling bawah tuh halaman 55 baris ketiga dari bawah. Apabila engkau mendengar azan, sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu. Tetap jatuh rusakan, jangan berampih, karena sudah terlanjur masih sembahyang. Dan kemudian imbah tuntung sembahyang, jawablah azan seperti susunannya yang tersusun tadi, yang tersebut tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi tuntung sudah. Nah, hanya kita menyahuti pulang azan tadi, walaupun orang sudah tuntung, kita sahuti Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Nah itu. Nah, apa hukumnya kayak itu? Sunnat hukumnya. Apabila imam mulai takbiratul ihram, kita hanya datang, imam sudah takbiratul ihram di dalam sembahyang fardu subuh misalnya atau fardu zuhur, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti akan perbuatan imam. Langsung bertakbir. Ada usaha yang model kayak imam sudah takbir ini Allahu akbar. Ada usaha kita tuh model kayak banyak amaliyah. Sembahyang sunat aku dulu aja. Sembahyang sunat dulu aja. Jangan. Langsung kita juga usalli bertakbir mengikuti akan perbuatannya imam saja. Nah, dan sembahyanglah engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat sembahyang dan adab-adabnya sebentar lagi. Nah, imbah ini kena ada jaslin anunya. Apabila engkau selesai sembahyang, maka baca olehmu. Ini tuntung sudah sembahyang, ini wiritan sesudah sembahyang. Nah, wiritan ini masih belum tersusun secara rapi di sinilah. Nah, oleh para ulama-ulama kita mulai bahari sudah
susunakan, ada wiritan kayak dari guru sekumpul, ada sudah wiritannya sudah 5 waktu nih toh. Nah, makanya kalau kita membaca di sini kita lihat lawan yang wiritan di sekumpul mirip-mirip aja, sama-sama aja nih tujuannya. Cuma kita jelas tahu sudah bahwa memang yang dari sekumpul yang atau dari kita wiritan orang-orang bahari dari kita tuh memang ada kitabnya juga gitu sama. Jadi baca jasidin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah sama kada ya lah. Tapi munnya subuh lah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dulu. Batis jangan baugah posisi ya lah. Hanya ini. Wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, artinya ya Allah, berikanlah rahmat dan salam sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau sejahtera. Ya Allah, Engkau sejahterakan dan Engkau datangkan kesejahteraan kepada dan kepada Engkau kembali kesejahteraan itu. Maka berikan panggilan kesejahteraan kepada kami dan masukkanlah kami ke dalam negerimu surga Darussalam. Bertambah-tambah berkat-Mu ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Itu artinya. Lalu sambung subhana rabbiyal aliyyil a'la al-wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Nah, artinya Maha suci Tuhanku yang maha agung, lagi maha tinggi, lagi maha memberi. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan hanya Allah. Tiada sekutu baginya. Bagi Allah seluruh pemerintahan, artinya seluruh kerajaan dunia ini sebenarnya milik Allah, dan baginya segala puji-pujian. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia yang hidup tiada mati, dan dialah yang amat menguasai segala sesuatu. Sambung pulang, la ilaha illallah ahlun ni'ami wal fadli wa tsana'i al hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, Tuhan yang sangat banyak nikmat dan kelebihan, yang memiliki segala puji-pujian yang baik. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Dengan ikhlas kami beragama baginya, walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang kafir ini bisa aja KTP-nya Islam, bisa aja lah. Maksudnya ada perasaan di hati kufur, itu maksudnya. Ada semua orang kafir yang non Islam itu pun membenci kita, ada semua juga. Jadi hati yang kufur itu yang bisa membenci. Setelah itu hendaklah engkau membaca doa yang singkat, ibah tuntung bawirid, lalu kita membaca doanya yang singkat, jangan panjang-panjang, tetapi penuh makna. Nah, maknanya penuh, padat ya kita. Yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ini bagus benar doa ini Jadi hafal bagus, doa yang termasuk selepel dengan Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma la ma'alam. Munnya badu jadi imam membacanya na'lam ya kalau alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma'alimtu minhu wa ma la ma'alam. Wa as'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa a'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyiduna Muhammad. Tambahi sayyiduna setelah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada atau rusda, boleh dua.
Amun kita berdoa di tengah orang banyak, kita yang berdoa tak ada disuruh orang berdoa nih, berdoa dibaca nih. Nah, jangan baca seadanya. Bismillah, alhamdulillah, salawat. Hanya dirubah kalimatnya, Allahumma inni jadi inna, as'alu jadi nas'alu. Nah, ya kalau jangan yang seadanya nih nah. Ma'alim tu menjadi ma'alimna. Maninto. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat. Sama ada yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui kebaikan tersebut. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Sama ada yang kejahatan itu aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku memohon kepadamu akan surga dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepada surga. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Kenapa kita disuruh meminta surga? Karena di dalam surga itu ada keridhaan Allah. Nah itu. Dan aku berlindung denganmu daripada api neraka dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepada neraka. Baik perkataan, perbuatan, niat dan i'tikad. Aku memohon kepadamu akan segala kebaikan yang dimohon oleh hambamu dan rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah berlindung juga daripadanya oleh hambamu dan rasulmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa jua keputusan yang engkau berikan kepadaku daripada segala urusanku, maka jadikanlah akhir akibatnya membawa aku mendapat petunjukmu. Nah, itu artinya bagus benar untuk dibaca. Kemudian hendaklah engkau baca doa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak beliau Siti Fatimah radhiyallahu anha, yaitu, nah ini diantaranya doanya ini pulang, Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghiitsu wa min 'adzabika astajiru wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi ibadakas sholihin. Artinya, wahai Tuhan yang hidup lagi berdiri sendiri, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Engkau. Dengan rahmatmu aku meminta tolong, dan daripada siksamu aku berlindung. Janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku, maksudnya kepada nafsuku, walaupun hanya sekejap mata. Dan perbaikilah segala urusanku seperti mana Engkau perbaiki urusan hamba-hambamu yang saleh. Nah, kemudian baca olehmu doa Nabi Isa alaihi salam. Allahumma inni. Kenapa kita menuruti doa orang-orang yang bahari? Doa Nabi, doa keluarga Nabi, doa sahabat Nabi. Nah, karena doa mereka itu diijabah oleh Allah. Nah, sudah diijabah dari Allah, ilham dari Allah Ta'ala. Amun kita menyusun doa, kalau kopina artinya udah bagus. Ini sudah bagus anunya, maksudnya. Allahumma inni asbahatu la astati'u dab'a ma akrahu wa la amliku nab'a ma arju wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik wa asbahatu murtahinan bi'amali wala fala faqira afkhara minni ilaika wala ghaniya agna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wala tasuq bi sadiqi wala taj'al musibati fi dini wala taj'alid dunya akhbara hammi wala mablagha ilmi wala tusallil alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Nah, itu pun sorangan berataan terusnya lah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia. Nah, dan aku tidak memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan. Artinya Allah yang menentukan. Dan jadilah segala urusanku semuanya di tanganmu yang menentukan, bukan di tangan orang lain. Dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri. Nah, maka maksud terikat dengan amalanku ini, kita kadang menggawi yang sia-sia aja, kita kata coba amal maksudnya.
Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripadaku, dan tidak ada zat yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku. Artinya musuhku itu maksudnya diantaranya musuh kita di sini adalah nafsu kita. Jangan sampai nafsu itu mengalahkan kita. Dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku. Nah, orang yang menolong kita jangan ditimpa musibah ya kita. Dan janganlah engkau jadikan musibah pada agamaku. Nah, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Nah, jangan sampai kita berisi cita-cita hanya sebatas ingat dunia aja. Nah. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Kita ini paham ilmu dunia aja, ada paham urusan akhirat. Dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh balas kasihan kepadaku. Ini bisa kita gara-gara kita nih belum minta ampun lawan Tuhan, belum bertaubat lawan Tuhan, lalu Tuhan hendak menghapus dosa kita melewat cara dikirim Tuhan orang yang menjalim lawan kita. Nah, dikirim Tuhan orang yang menjalim lawan kita. Tak singgul orang ke sedikit, sarik orang tampiling. Nah, kita sariknya cuma kedua di melawan. Timbul bincul. Nah, bincul itu nah, yang kita minta lawan Tuhan, ya Allah jangan bincul. Jangan sampai kayak itu tuh, gitu nah artinya. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan dalam pasal ad-da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kan ada dalam kitab yang malam Jumat doa-doanya. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi. Nah, itu tadi kan doanya, ya Allah, terserah kita aja memilih yang manakah. Atau doa yang sudah ada sama juga. Kada apa-apa ya. Lalu ini pandai bahasa pulanglah. Dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh, imbah tuntung sembahyang subuh. Amun mulai azan sampai subuh kan sudah tadi ya kalau. Nah, sekarang ini imbah sembahyang subuh sampai waktu terbit matahari, waktu isyraq, kepada 4 bahagian gawian. Nah, 4 macam gawian ini nah, mulai imbah sembahyang subuh sampai waktu isyraq. Waktu isyraq ini mungkin 5:30 kah? Yalah, ini nih. 5:30 ya kalau. Pertama berdoa. Imbah tuntung subuh itu nah jangan kada berdoa lawan Tuhan. Yang kedua berzikir dan bertasbih. Dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Bertasbih artinya jelas maksudnya apa nih? Berwirid. Waktunya tetap sudah imbah subuh sampai waktu isyraq. Nah, jumlahnya tuh ditetapkan, berarti berwirid neranya nih. Nah, ketiga membaca Quran yang kada baca. Nah, Quran bukan berarti kita harus membaca Quran yang mengikuti Quran itu. Ada bisa aja kita membaca qul huwallah 3 kali, Quran juga sudah. Ayat kursi, Quran juga. Nah, lalu keempat bertafakur. Kalau kita melihat yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ini, nah gawian kita yang subuh rajin tuh nah sudah termasuk mengamalkan yang 4 ini. Kita imbah subuh tuh rajin membaca Ratibul Atas, pian. Membaca Ratibul Atas di situ sudah ada zikir, ada tasbih, ada salawat, ada Quran. Lau anzalna hadzal Quran itu Quran. Nah, apabila kita membacanya imbas sesudah subuh sampai waktu isyraq. Tapi jangan tertinggal di sini bertafakur. Nah, para ulama tasawuf memedahkan tafakur di akhir zaman yang paling afdal adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena tafakur ini berpikir saurangan. Cuma karena kita di akhir zaman berpikir saurangan bahannya kadada lagi, maka berpikir ini perlu bantuan guru. Lalu menuntut ilmu kita tuh mendengari sambil berpikir apa cornernya. Maka dipadahkanlah bagi seseorang yang levelnya belum lagi level orang yang dekat dengan Allah, tafakurnya itu adalah paling bagus. Tafakur itu menuntut ilmu. Tafakur di hadapan guru kita, mendengari pelajaran-pelajaran dari guru kita. Itu tafakur namanya.
Nah, bahkan itu tafakur yang paling abdal. Artinya tafakur dalam bimbingan. Kada yang mahayabang tuh. Ini bisa juga tafakur gara-gara kada bahan, kada paham, lalu mahayabang. Ujung-ujungnya ya menangis, mencari tali. Nah, ya kalau mahayabang dalnya ini pohon mana aja. Yang ada pohon lombok. Nah, jadi alhamdulillah ya kalau yang kita baca dari pertama ini sampai di sini, nah alhamdulillah asal yang subuh itu turun kita sudah ma'amalakan sampai waktu isyraq. Kita tuntung pengajian itu waktu isyraq sudah ada. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosamu dan kelemahanmu di dalam berbuat ibadat terhadap Tuhanmu. Bahkan menuntut ilmu ini tindak lanjut dari imbah memikirkan banyak dosa. Kita nih banyak dosa memikirkan, tapi kadang menuntut ilmu sia-sialah tafakur tadi. Maka orang menuntut ilmu ini tafakur langsung lawan gawi-gawinya. Bertafakur langsung tindak lanjutnya. Nah, ini memikirkan banyak dosa. Mun banyak dosa apa juga? Menuntut ilmu, perbaiki diri. Menuntut ilmu, amun kita memikirkan banyak dosa, tapi kadang ada tindak lanjut, sia-sia. Nah, dan engkau pikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu menghadapi siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Nah, maka dipadahkanlah menuntut ilmu ini disebut hisnul hasin. Dalam kitab tuh hisnul hasin itu penjagaan yang ketat dari Allah Ta'ala. Jadi orang yang menuntut, orang hadir di majelis ilmu, asal ilmunya fardu ain lah, itu dalam penjagaan, dalam pemeliharaan Allah Ta'ala yang ketat. Hisnul hasin ya kita. Dan hendaklah pula engkau pikirkan, nah, susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti. Lalu kita berpikir, waktu yang isyraq tadi berpikir, nah pakainya yang kau baca sepanjang hari nih, dan sambil berusaha nih, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wiridmu yang luput dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau pikirkan bagaimana supaya engkau bisa menjaga diri di sepanjang hari itu. Dan hendaklah pula engkau berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau berazam niatnya bertekad bahwa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Ta'ala. Sudah dahulu bercita-cita aja kita. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Jadi ketaatan itu banyak, mana yang paling afdal itu digawi. Dan hendaklah engkau pikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Oh, kita hendak misalnya menggawi ketaatan supaya mudah. Nah, apa caranya supaya jadi mudah? Kita memikirkan nintoh aja kita. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahwa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Nah, ini waktu isyraq kita berpikir nih, waktu isyraq ya kita. Dan bahwa kematian itu kapan-kapan saja bisa datang memutuskan segala rencanamu. Dan bahwa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Maka bila kita berencana untuk sepanjang siang tuh ini ditutup dengan sebuah kalimat insyaallah wa bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu. Dan engkau pikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Nah, kada bersiap-siap. Dan hendaklah tasbih dan zikirmu itu, nah wiritan kita tuh nah yang imbah sembahyang subuh sampai ke waktu isyraq, wiritan kita tuh hendaknya dibagi kepada 10 bahagian ini. Nah, maksudnya warnanya taumpat yang 10 ini. Nah, kalau kita membaca yang 10 ini, tergabung sudah dalam ratibul atas atau ratibul haddad sudah. Pertama, wiritan kita sampai ke waktu isyraq itu jangan kada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terbaca kada dah? Terbaca sudah, alhamdulillah. Yang kedua, la ilaha illallah al malikul haqul mubin. Terbacalah. Terbaca ya kalau 100 kali tadi. Mulai imbah qabliyah subuh. Terbaca. Yang membaca. Yang membaca paling kada 10 kali nih, kan baca sudah nih.
Ketiga, la ilaha illallah al-wahidul qahar, rabbus samawati wal ar wa ma bainahuma al-azizul ghafar. Kalau pian baca ratibul atas, baca sudah ini. Yang law anzalna hadzal Qur'an tuh masuk di sini. Keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada juga sudah dari ratibul atas itu. Nah, yang kelima, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Bila kita membaca amanar, tak empat sudah hukumnya membaca ini. Amanar Rasul tuh. Adakah ada di atas tuh? Atau di wiridan subuh ada loh amanar. Nah, yang keenam, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada juga ya, Pak. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum was'aluhu taubah wal maghfirah. Ada juga dari tipe atas, astagfirullah 11 kali. Hanya as'aluhu taubah nih toh. Iya yang taibuna ilallah. Itu minta taubat lawan Allah Ta'ala. Minta supaya kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertaubat. Masuk juga sudah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Nah, ini wiritan kita ya kalau kita baca juga sudah. Nah, yang kesembilan, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wasallim wa sahbihi wa sallim. Adalah salawat dari atas. Adalah, nah, Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un, yang ke-10 lah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Nah, itu ada dalih. Ada benar. Namun hendak ada penyakit ganal, ma'amalakan ini 3 kali beisukan, 3 kali kamarian. Kada kana penyakit yang ngalih sembuhnya tenah. Kayak stroke, ngalih kada sembuhnya. Ngalih pian ratusan juta tuh Bang baubat. Jadi sebelum karena penyakit-penyakit yang ngalih sembuhnya itu amalkan badahulun ini. Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. 3 kali. Maka hendaklah engkau baca setiap bagian daripada zikir ini yang 10 macam itu 100 kali. Banyaknya. Atau 70 kali. Boleh pilihan kedua. Atau 10 kali. Paling handap sudah 10 kali ini. Nah, ini ujar Imam Ghazali. Maka oleh para ulama Hadramaut, nah, wiritan-wiritan Imam Ghazali ini oleh para ulama Hadramaut diformat bahasa pulang. Dipermudah, diatur, dibuat menjadi semacam ramuan yang mudah diminum, manfaatnya ganal. Sama nang kaya membaca 100 kali juga. Nah, lalu timbullah ratib, ada ratibul aidrus, Hadramaut tuh, ratibul atas, buan tarim Hadramaut juga, huraidah, ada ratibul haddad, Hadramaut juga. Nah, itu. Jadi mau kita mengamalkan itu sebenarnya memudahkan kita untuk memperoleh manfaat-manfaat yang banyak. Nah, 100, bacalah kita 100. Nah. Dan 10 kali adalah bilangan yang paling sedikit Jasidin. Supaya semuanya berjumlah tidak kurang daripada 100 zikir. Nah, mun membaca ratibul atas, tabuat sudah 100 zikir ini. Nah, itu tuh. Dan hendaklah engkau lazimkan atau mengekali akan zikir ini. Dan jangan engkau berkata-kata sebelum terbit matahari. Jadi mulai ibah tuntung subuh itu jangan berpandir. Karena disebutkan dalam hadis bahwa amalan seperti ini yaitu berwirid kita, berzikir setelah sembahyang subuh, apalagi menuntut ilmu sampai terbit matahari, masuk waktu isyraq dengan tidak dicelah-celah oleh apa-apa perkataan yang urusannya yang dunia ini adalah lebih afdal daripada memerdekakan 8 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Memang Nabi Ismail keturunannya kada depan jadi budak. Cuma seandainya ada jadi budak luar biasa larangnya. Dan memerdekakannya luar biasa ganal pahalanya. Nah, orang yang berwirid mulai imbah subuh sampai waktu isyraq berwirid sama lebih afdal, ada sama lagi lah lebih afdal pahalanya daripada memerdekakan 8 orang hamba yang hamba itu keturunan Nabi Ismail.
Walaupun hamba dari keturunan Nabi Ismail itu ada. Ini perumpamaan aja. Nah, di riwayat yang lain nang kaya orang beribadah haji yang sempurna aja Nabi. Nah, itu di riwayat yang lain. Jadi kada apa kita berkopiah haji. Sudah haji hari-hari. Ya kalau sempurna Bang menyebut sempurna 3 kali menyembet. Asal jangan disedangi pandiran urusan-urusan dunia tadi. Wallahu a'lam.